Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Pada konten kali ini, spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kita akan membahas tentang sejarah perjuangan kemerdekaan atau sejarah mempertahankan kemerdekaan oleh para pejuang di Malang, Jawa Timur. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Malang Lautan Api yang terjadi pada saat agresi militer Belanda yang pertama. Untuk itu, ayo kita masuk ke dalam pembahasannya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung pada sepanjang tahun 1945 sampai tahun 1947 menuai berbagai pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak Belanda, yang dimana Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan dan Belanda ingin mengambil alih negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada awalnya merupakan wilayah jajahannya. Akhirnya pihak Indonesia dan Belanda melakukan suatu kesepakatan gencatan senjata melalui Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati sendiri merupakan perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani oleh Indonesia dan juga Belanda, yang dimana memuat beberapa poin. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir atau keempat, negara Indonesia Serikat harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perjanjian ini sendiri ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Namun juga perjanjian ini justru dilanggar oleh pihak Belanda. Pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Jenderal Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah disepakati. Pihak Belanda juga tidak merasa bersalah atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Belanda kemudian mendatangkan pasukan militernya dengan alasan kalau Indonesia dan Belanda saat itu merupakan negara kesatuan yang berada di bawah Ratu Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 20 Juli tahun 1947 melalui Jenderal Van Mook, Belanda mengumumkan adanya agresi militer yang akan dilakukan di wilayah Sumatera, Madura, dan Jawa, termasuk Malang, Jawa Timur. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melakukan operasi militer yang dilancarkan di Sumatera, Jawa, dan Madura. Operasi ini juga dikenal dengan Operatie Produk, yang dimana operasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan perkebunan Belanda yang telah lama berhenti beroperasi, terutama di Pulau Jawa bagian timur. Kala itu Belanda berusaha untuk menghidupkan kembali 40 perusahaan gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kian. Hal ini lantas Belanda lakukan agar bisa menghasilkan kembali produk-produk yang dapat dijual di pasar domestik, sehingga mampu menambah kas Belanda yang telah mengalami kerugian besar akibat Perang Dunia Kedua.
Dalam operasi ini atau juga dikenal dengan agresi militer 1, pasukan militer Belanda pimpinan Jenderal Van Mook mengarahkan pasukannya ke sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai operasi militernya. Salah satunya ialah wilayah Malang, Jawa Timur. Untuk merebut wilayah Malang, Belanda mengarahkan pasukan Brigade 10 Kenil di bawah pimpinan Mayor Jenderal Bay yang bergerak dari kota Surabaya menuju kota Malang. Selain itu, untuk menambah kekuatan militernya, Belanda juga mengarahkan Brigade Marinir di bawah pimpinan Brigade Marinir WHJ Roelof Scher. Namun sebelum Belanda masuk dan menguasai wilayah Malang, Brigade 10 Kenil ini melakukan pergerakan ke sejumlah kota yang berada di Jawa Timur, seperti di wilayah Sidoarjo misalnya. Walaupun mendapatkan perlawanan sengit dari para pejuang Indonesia yang ada di wilayah Sidoarjo, karena kalah dalam persenjataan, militer Belanda berhasil merebut kota Sidoarjo. Bukan hanya wilayah Sidoarjo saja, namun Situbondo juga diserang oleh militer Belanda di pantai Pasir Putih, Situbondo. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1947, Brigade 10 Kenil berhasil menguasai pertahanan militer Indonesia yang ada di wilayah Porong, Sidoarjo. Kala itu, pasukan Divisi 7 Untung Suropati di bawah pimpinan Maijen Imam Sujai tidak mampu menahan gempuran militer Belanda. Dan pada tanggal 23 Juli 1947, Brigade 10 Kenil Belanda akhirnya sampai di daerah Lawang yang merupakan pintu gerbang masuknya wilayah Malang, Jawa Timur. Dalam lintasan sejarah dari berbagai wilayah di Jawa Timur yang telah berhasil dikuasai oleh militer Belanda, penyerbuan militer Belanda ke kota Malang menjadi operasi terberat yang dilakukan oleh Belanda, karena di sepanjang jalan kota Malang terdapat benteng-benteng pertahanan militer Indonesia, termaksud berikade-berikade dan perangkap tank. Selain itu, wilayah Malang di saat itu berada di bawah komando Resimen 38 pimpinan Kolonel Ahmad Rusdi, yang membuat siasat dengan membumi hanguskan atau membakar semua bangunan yang ada di wilayah Malang, Jawa Timur. Kala itu sebelum Belanda datang ke kota Malang, dengan menaiki mobil jeep, Kolonel Hamid Rusdi berkeliling kota dan memerintahkan seluruh rakyat untuk membumi hanguskan bangunan-bangunan Belanda yang ada di kota Malang. Siasat ini dilakukan agar Belanda tidak dapat menggunakan berbagai aset yang ada di kota Malang itu. Karena seruan Kolonel Hamid Rusdi untuk membakar dan membumi hanguskan Malang, akhirnya hampir seluruh warga Malang saat itu dari berbagai golongan turut berpartisipasi dalam siasat Malang Lautan Api. Hanya dalam waktu 1 kali 24 jam, mulai tanggal 22 Juli sampai 23 Juli 1947, para pejuang dan area-area Malang berhasil membakar semua bangunan yang ada di wilayah Malang, hingga tak tersisa. Setelah Malang telah dibumi hanguskan, para warga sipil kemudian mengungsi ke daerah Malang bagian barat, seperti daerah Tumpang, Wajak, Turen, Gundang Legi, Pakisaji, hingga Blitar. Namun tidak semua warga sipil mengungsi. Sebagiannya tetap di Malang dan melakukan gerilya untuk melawan Belanda.
Para gerilyawan arek-arek Malang yang melawan Belanda di wilayah Malang ini dikenal dengan GRK atau Gerilya Rakyat Kota. Pasukan GRK yang merupakan pasukan gabungan dari seluruh daerah di wilayah Malang, Jawa Timur bergerak untuk melawan pasukan Belanda dengan cara bergerilya. Kala itu, Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP dari Brigade 17 Batalion 5000 ini tetap bertahan di sekitar Jalan Salak Malang. Pada tanggal 31 Juli 1947, setelah Belanda menguasai wilayah Malang, pasukan TRIP melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda di lapangan Pacuan Kuda Betek hingga ke Jalan Salak. Pertempuran yang berlangsung selama lebih 5 jam ini, pasukan TRIP menyerang dengan senjata seadanya. Namun, militer Belanda yang dengan persenjataan yang lengkap tidak tanggung-tanggung melawan dan menghabisi pasukan TRIP. Kekuatan yang tidak sebanding ini membuat pasukan TRIP kewalahan. Bahkan, pasukan TRIP yang melakukan perlawanan di Jalan Salak kala itu sebagian dilindas dengan menggunakan tank oleh pasukan Belanda. Sementara itu, Komandan TRIP Brigade Batalion 5000 Susanto juga ikut gugur dalam pertempuran itu. Perlawanan yang dilakukan oleh Tentara Pelajar Indonesia ini membuat 34 pejuang Tentara Republik Indonesia Pelajar wilayah Malang gugur dengan kesatria dan terhormat. Sementara pasukan yang selamat mengalami luka-luka dan menjadi tahanan perang oleh tentara Belanda. Setelah pertempuran berakhir, 34 pejuang yang gugur termaksud Komandan Susanto dimakamkan dalam satu lubang. Pertempuran ini menjadi titik balik perlawanan terhadap Belanda di Malang dengan cara bergerilya. Hal ini dilakukan selama agresi militer Belanda yang pertama, yang kemudian berakhir pada tanggal 5 Agustus 1947. Agresi militer ini juga diakhiri dengan perjanjian Renville. Dan mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan tentang sejarah Malang Lautan Api. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.